Begitu banyak hal di dunia ini yang kita anggap sebagai nyata, tetapi apakah realitas itu sesederhana itu? Apalagi di era reformasi dan teknologi saat ini, pemikiran tentang realitas seringkali diperdebatkan. Akan tetapi, apakah kita dapat sepakat tentang apa yang benar-benar nyata di luar sana? Apakah teman-teman pernah berpikir tentang realitas di balik layar ponsel teman-teman? Dunia media sosial membanjiri kita dengan informasi dan gambar, bahkan video. Tetapi apakah semuanya benar-benar nyata? Seperti yang sedang teman-teman lihat sekarang, misalkan. Lihat video saya sekarang saat ini, apakah itu benar-benar nyata? Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu aliran filsafat yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu aliran filsafat realisme. Bagaimana aliran realisme muncul dan berkembang, apa saja cabang-cabangnya, siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, aliran realisme itu adalah aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang menganggap bahwa realitas hanya ada dalam pikiran atau ide kita. Sebagaimana di video sebelumnya yang saya bahas, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa aliran filsafat idealisme ini menganggap bahwa sesuatu yang nyata itu adalah sejatinya ada di dalam ide kita, ada di dalam alam ide kita. Seperti yang waktu itu saya contohkan, misalkan ketika kita ingin membangun rumah, maka sejatinya rumah itu adalah apa yang ada di dalam konsep kita. Jadi yang benar itu adalah konsep rumah, yang nyata itu adalah konsep rumah yang ada di dalam benak kita. Sementara ketika sudah terbangun rumahnya secara fisik, maka itu adalah rumah dalam keadaan fisik, itu bukan rumah yang sebenarnya, tapi rumah yang sebenarnya itu adalah apa yang ada dalam konsep alam pikiran kita. Itu adalah salah satu contoh idealisme yang waktu itu saya contohkan. Nah, aliran realisme itu muncul sebagai reaksi terhadap aliran idealisme ini yang menganggap bahwa realitas itu hanya ada dalam pikiran atau ide kita. Makanya aliran realisme itu menolak pandangan ini dan berusaha untuk menunjukkan bahwa ada realitas yang objektif loh dan mandiri dari kesadaran manusia. Kayak contohnya misalkan gunung, tanpa dipikirkan oleh manusia, gunung itu tetap ada gitu. Makanya aliran filsafat realisme ini adalah aliran yang berpandangan bahwa objek-objek indera adalah nyata dan berada sendiri tanpa bersandar pada pengetahuan atau kesadaran akal manusia. Realisme ini berasal dari kata Latin ya, yaitu res yang berarti hal atau benda, dan realisme itu menekankan pada kenyataan empiris yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Makanya aliran realisme ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, terutama fisika, yang menemukan hukum-hukum alam yang berlaku secara universal dan tergantung pada pengamatan. Makanya realisme ini mengakui pentingnya pengalaman empiris dan metode ilmiah dalam mencari kebenaran. Kalau kita membaca sejarahnya, sebenarnya aliran realisme ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Eropa pada abad sekitar 16 dan 17 lah. Seperti misalkan reformasi Protestan, Renaissance, revolusi Prancis, dan revolusi industri. Nah, realisme ini mencerminkan semangat rasionalisme, kritisisme, humanisme yang mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Silakan teman-teman nanti baca ya sejarah Renaissance itu seperti apa. Nah, realisme ini memiliki beberapa cabang. Cabang yang pertama itu adalah materialisme. Nah, materialisme ini menganggap bahwa hanya ada satu jenis realitas, yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Contoh tokohnya misalkan Karl Marx, yang mengembangkan teori materialisme dialektis dan historis. Nah, dalam teori ini, dia menyatakan bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kondisi materi atau ekonomi yang ada di suatu masyarakat. Makanya perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik antara kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan berbeda terhadap sumber daya materi. Makanya ada istilah baru muncul bahwa yang membuat manusia konflik itu bukan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapatan, katanya kan seperti itu. Nah, materialisme ini juga menolak adanya Tuhan atau roh sebagai pencipta atau penggerak alam semesta.
Makanya materialisme ini menganggap bahwa ya alam semesta ini ya berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam yang dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan. Makanya ketika ada bencana atau apapun itu nggak ada kaitannya sama Tuhan, tetapi akan diteliti secara hukum alam. Itulah materialisme. Kemudian yang kedua itu ada dualisme. Nah, kalau ini dia menganggap mengakui adanya dua jenis realitas, yaitu realitas fisik dan rohani. Fisik adalah hal-hal yang dapat dirasakan oleh indera, sedangkan rohani adalah hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan oleh indera. Contoh tokohnya siapa? Contoh tokohnya itu adalah René Descartes. Dia membedakan antara res extensa, yaitu substansi yang mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan juga ada res cogitans, yaitu substansi yang berpikir. Makanya René Descartes ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki dua substansi, yaitu tubuh, yaitu fisik, dan jiwa, yaitu rohani. Tubuh akan tunduk pada hukum-hukum mekanika fisika, sedangkan jiwa itu bebas dari hukum-hukum tersebut. Makanya dualisme ini juga mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Tuhan itu adalah substansi rohani yang sempurna dan tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga ada pluralisme yang mengatakan bahwa ada banyak jenis realitas. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Realitas itu dapat berbeda-beda tergantung sudut pandang, konteks, dan kriteria yang digunakan. Contoh tokohnya siapa? Contoh tokohnya misalkan William James yang mengembangkan konsep pragmatisme sebagai cara untuk melihat kebenaran suatu ide berdasarkan akibat praktisnya. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, James ini berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang absolut atau objektif, melainkan kebenaran relatif atau subjektif. Jadi kebenaran suatu ide itu ya tergantung pada apakah dia berguna atau bermanfaat bagi individu atau kelompok yang menggunakannya. Makanya pragmatisme ini menolak adanya metafisika atau spekulasi tentang hal-hal yang tidak dapat diuji secara empiris. Pragmatisme ini lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, dan juga lebih kepada masalah-masalah konkret yang ada di dalam masyarakat atau ya kehidupan sehari-hari itu. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, mungkin kita langsung, saya akan memberikan beberapa contoh ya. Contoh yang pertama misalkan gini. Seorang materialisme akan menganggap bahwa uang adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Dia akan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta benda tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau spiritual. Dia akan percaya bahwa tidak ada Tuhan atau kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena dia akan mengukur kebahagiaannya itu berdasarkan jumlah barang yang dia miliki. Itu materialisme. Kemudian yang kedua itu ada dualisme. Nah, seorang dualis itu akan menganggap bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda. Dia akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Dia akan merawat tubuhnya dengan baik, tetapi dia juga tidak akan melupakan jiwa atau pikirannya. Dia akan percaya bahwa ada Tuhan atau pencipta yang memberinya kedua substansi tersebut. Sehingga dia akan mengharapkan adanya kehidupan setelah mati. Dan yang ketiga itu adalah pluralisme. Seorang pluralis akan menganggap bahwa realitas adalah sesuatu yang kompleks dan bervariasi. Ia akan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain tanpa menghakimi atau memaksa pandangannya sendiri, atau memaksakan pendapatnya sendiri. Dia akan lebih menghargai keragaman budaya, agama, politik, dan lain-lain. Dia akan percaya bahwa ada kok banyak cara untuk mencapai kebenaran atau kebahagiaan. Dia akan lebih bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Itu mungkin kalau kita aplikasikan dalam sudut pandang dari tiga aliran dalam aliran filsafat realisme ini ya. Atau kalau kita contohkan lagi yang lebih sederhana, misalkan kita contohkan kursi lah. Bagaimana kursi kita analisis dengan menggunakan tiga sudut pandang ini? Materialisme itu akan mengatakan bahwa kursi adalah realitas tunggal yang terdiri dari materi kayu, besi, plastik, atau bahan lainnya. Kursi ini tidak memiliki makna atau nilai lain selain sebagai benda fisik. Kursi tidak bisa dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan manusia yang menggunakannya. Ya kursi. Kursi hanya dapat diubah bentuknya melalui fungsi proses fisik seperti misalkan pemotongan, atau pengerjaan, atau bahkan pembakaran. Itu kursi menurut materialisme.
Nah, kalau menurut dualisme gimana? Kata dualisme, kursi itu adalah realitas ganda yang terdiri dari materi, kayu, besi, plastik, atau bahan lainnya, dan juga konsep kursi, yaitu rohaninya. Kursi ini memiliki makna atau nilai sebagai benda fisik dan sebagai simbol atau representasi sesuatu. Makanya kursi ini bisa dipengaruhi oleh pikiran atau perasaan manusia yang menggunakannya. Sehingga kursi ini dapat dibentuk atau diubah bentuknya atau fungsinya melalui proses fisik atau rohani seperti imajinasi, kreativitas, atau inspirasi. Misalkan kita bisa kan pesen kursi ke tukang kayu. Kemudian tukang kayu itu membuat kursi. Ternyata kursinya itu tidak seperti yang kita inginkan. Kenapa? Ya karena perbedaan imajinasi kita dengan tukang kursi itu. Karena kursi itu memiliki dua unsur, yaitu fisik dan rohani, itu ya imajinasi tadi. Dan yang ketiga itu kursi menurut pluralisme. Nah, kalau menurut pluralisme, sebuah kursi itu adalah realitas jamak yang dapat berbeda-beda, tergantung pada siapa yang melihatnya, dan di mana dia berada, dan untuk apa dia digunakan. Nah, kursi ini dapat memiliki makna atau nilai sebagai benda fisik, sebagai simbol, atau representasi sesuatu. Atau bisa juga sebagai alat duduk, sebagai hiasan, sebagai tempat menyimpan barang, dan lain-lain. Kursi ini dapat diubah bentuk atau fungsinya melalui proses fisik, rohani, sosial, budaya, dan lain-lain. Makanya ada istilah kan, sekarang lagi banyak orang berebut kursi. Apakah kursi dalam artian kursi yang sebagaimana umum digunakan? Kan tidak, kursi itu bisa juga diartikan sebagai kekuasaan kan. Itu. Atau untuk menjawab pertanyaan tadi di prolog saya yang awal, apakah ketika kita berinteraksi, teman-teman melihat video saya ini adalah sebuah realitas atau bukan? Kalau menurut materialisme, pendapat ini kan menganggap bahwa hanya ada satu jenis realitas tadi ya, yaitu materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Makanya, menurut materialisme, interaksi dengan orang lewat media maya bukanlah sebuah realitas. Karena dunia maya itu tidak memiliki substansi materi yang nyata. Dunia maya itu ya hanya merupakan hasil proses elektronik yang terjadi di dalam komputer atau perangkat digital lainnya. Sedangkan dunia maya itu ya hanya merupakan ilusi atau representasi dari dunia nyata yang tidak memiliki nilai atau makna sendiri. Jadi yang sekarang teman sedang lihat saya ini itu bukan realitas ya. Bukan realitas karena bukan terdiri dari materi. Nah, bagaimana kalau menurut dualisme? Kalau dualisme itu mengakui adanya jenis realitas yaitu fisik dan rohani. Fisik adalah hal-hal yang dapat dirasakan oleh indera, sedangkan rohani adalah hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan oleh indera. Makanya, kalau menurut pendapat ini, interaksi dengan orang lewat dunia maya itu ya sebuah realitas, tetapi bukan realitas fisik, melainkan realitas rohani. Kenapa? Dunia maya itu yang merupakan medium untuk mengungkap pikiran, perasaan, ide, atau nilai-nilai yang ada di dalam jiwa manusia. Makanya dunia maya ini yang merupakan ekspresi dari realitas rohani yang memiliki nilai atau makna sendiri. Perlu digarisbawahi ya, rohani di sini itu berbeda dengan konsep rohani dalam Islam. Maksudnya rohani di sini itu adalah abstrak, lawan dari fisik itu. Nah, kalau menurut pluralisme gimana? Kalau menurut pendapat pluralisme ini ada banyak jenis realitas kan, tidak hanya satu atau dua, bahkan banyak. Makanya realitas itu dapat berbeda-beda tergantung sudut pandangnya, tergantung konteksnya dan kriteria yang digunakannya. Sehingga menurut pendapat ini, interaksi dengan orang lewat dunia maya itu adalah sebuah realitas, tetapi bukan realitas tunggal, melainkan realitas jamak. Dunia maya itu kan merupakan salah satu cara untuk melihat dan mengalami dunia nyata dari perspektif yang berbeda kan. Sehingga dunia maya itu ya salah satu dimensi dari realitas jamak tadi yang memiliki nilai atau makna sendiri. Makanya tidak heran kita bisa mengenali orang lewat dunia maya, tetapi ketika bertemu orang itu akan berbeda, baik dari sikapnya, cara bicaranya, atau mungkin karakteristiknya akan berbeda. Ya karena realitas itu jamak, kata pluralisme ini. Sehingga dunia maya ini tetap diakui sebagai sebuah realitas, tetapi bukan realitas tunggal. Maka jangan heran ketika misalkan teman-teman bertemu dengan orang di dunia mayanya seperti apa, di dunia nyatanya seperti apa. Karena realitas itu plural, banyak. Mungkin itu ya sedikit tentang filsafat realisme.